Baiklah, kita lanjutkan mengenai pembahasan kita untuk pagi hari ini. Ya. Kita membahas salah satu hal yang sangat penting dalam kita teknik elektro ini, yaitu mengenai medan listrik atau berhubungan dengan listrik magnet. Jadi kalau ada medan listrik, berarti sudah tentu sebelumnya ada eh, tegangan listrik. Jadi kalau orang mengatakan bahwa tegangan listrik akan menyebabkan Mas kok medan. napo sumpah. Kemudian juga kalau Sedekah arus bagi orang, listrik akan menyebabkan medan medan magnet. sedekah bagi orang Ya, muslim. coba Pernah coba? coba dimatikan dulu, dimatikan. Coba di mar. Ih, aku mau masuk. Ya, dimatikan audionya. Ada tegangan listrik berarti ada medan listrik. Kalau ada arus listrik akan ada medan magnet. Itu yang harus dibedakan. Konsep tentang medan atau field digunakan untuk menjelaskan interaksi antara dua atau lebih objek yang tidak berinteraksi langsung secara fisik. Maksudnya ini, kalau kita kemarin tentang gerak, gaya yang diberikan oleh suatu benda terhadap benda yang lain itu akan menyebabkan berpindahnya benda tersebut. Itu di apa di terjadi kontak atau gaya tersebut menyentuh benda yang kedua. Nah, kalau Medan ini dia membicarakan bahwa tidak ada terjadi sentuhan itu atau antar kontak antara gaya yang menyebabkan bergeraknya atau berpindahnya suatu benda. Makanya dikatakan Medan. Secara fisik dia tidak bersentuhan, namun dia ada pengaruh daripada suatu kejadian atau pergeseran benda itu mempengaruhi benda yang lain tanpa berbenturan fisik atau beradu fisik. Medan dapat dipahami sebagai besaran yang mempunyai nilai di setiap titik dan ruang atau fungsi variabel ruang. Jadi medan ini adalah termasuk besaran vektor karena dia selain memiliki besar, juga dia memiliki arah karena di setiap titik atau di setiap tempat itu dia berbeda. Berbeda dengan kalau besaran skalar, maka dia hanya memiliki besar saja di semua titik dan semua tempat dia memiliki nilai yang sama. Kemudian dengan menggunakan konsep medan listrik, adanya suatu muatan atau muatan sumber Q akan menimbulkan medan dalam ruang. Jadi ada satu muatan saja, namanya Q, kita simpulkan dengan Q, itu akan menyebabkan medan. Tentang besarnya pengaruh medan tersebut, itu tergantung besarnya muatan tadi, atau muatan sumber Q yang dalam uh, slide saya ini. Jika kemudian terdapat muatan lain, misalnya muatan uji, jadi kalau kita mau menguji satu muatan, efeknya terhadap muatan yang lain, maka kita tempatkan satu muatan uji. Kita mau menguji bahwa pengaruh dari muatan Q itu dalam ruang terhadap muatan yang mau kita uji itu besarnya seberapa besar. Jahir. Dan muatan Q ini akan merasakan eh, efek seperti yang kita bilang di awal tadi, tanpa benturan secara fisik secara langsung, akan merasakan efek daripada muatan Q ini. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan merasakan ini adalah interaksi atau gaya volume. Oke.
Ini penggambarannya, jadi walaupun kita tidak nampak secara kasat mata, sebenarnya kalau ada arus listrik itu, maka di sekitar arus listrik itu akan timbul tanda panah seperti itu. Jadi akan timbul tanda panah ini, yang mana ini diakibatkan oleh satu muatan positif atau negatif ini. Untuk memudahkan deskripsi medan listrik secara visual atau eh, memudahkan untuk mengamatinya, maka digambarkan seperti ini, tanda panah seperti ini. Walaupun kalau dalam misalnya listrik yang sebenarnya tentu tidak ada tanda panah itu menunjukkan arah, kemana arah dia gaya tersebut, atau kemana arah medan tersebut, dia itu menunjukkan tanda panah itu. Jadi adik-adik bisa melihat mungkin video-video animasi yang dipergunakan untuk mengekspresikan bagaimana medan listrik terjadi ketika ada tegangan, kemudian juga medan magnet terjadi ketika ada arus listrik yang mengalir. Arah vektor medan listrik di suatu tempat dideskripsikan atau digambarkan dengan arah garis yang bertanda panah, arah vektor yang menyinggung garis medan. Sedangkan besar medan listrik di suatu tempat dinyatakan dengan kerapatan garis-garis medan di tempat tersebut. Yang artinya semakin rapat, eh, Apa yang di sana? sedangkan besar medan listrik di suatu tempat dinyatakan dengan kerapatan garis-garis medan di suatu tempat. Nah, di sini memperlihatkan bahwa kalau semakin rapat garis medan yang ditunjukkannya itu menunjukkan bahwa semakin besar juga medan listrik di suatu tempat itu. Kemudian garis-garis medan keluar dari muatan positif, kemudian masuk menuju muatan negatif. Jadi kalau ada muatan positif, itu garis medannya ke arah keluar. Sementara kalau muatan itu negatif, garis medannya itu masuk ke muatan itu, tanda panahnya itu masuk ke dalam muatan itu. Kemudian garis-garis medan pada suatu muatan itu tidak saling berpotongan. Tidak saling berpotongan, tapi dia memiliki arahnya masing-masing. Kemudian ada eh, gambaran untuk garis medan jika ada muatan yang berbeda atau sama. Jadi ada tadi kita katakan ada muatan Q dan ada muatan uji, maka eh, kalau itu didekatkan atau saling berinteraksi walaupun tidak dekat tetapi dia masih memiliki interaksi, maka bisa digambarkan seperti ini. Nah, ini muatan positif, ini muatan negatif, maka dia akan eh, dari muatan positif tadi tanda panahnya keluar akan menuju muatan negatifnya. Kemudian kalau ada dua muatan positif, maka mereka akan saling keluar, kemudian tetapi dia tidak akan eh, s- saling bersentuhan atau tanda panahnya tidak akan saling berhubungan. Kenapa? Karena dia muatannya sama. Muatan sama itu akan memiliki eh, medan yang yang garisnya tidak akan berpotongan, sehingga dia akan saling berpisah dan tidak bersentuhan. Nggak banyaknya garis yang masuk atau keluar sebanding dengan besar muatan. Jadi kalau digambarkan semakin rapat banyak tanda panahnya ini, maka semakin besarlah medan pada suatu muatan itu. Kalau semakin jarang dia berarti semakin kecillah medan pada muatan itu. Jadi untuk lebih jelasnya supaya kalian lebih mudah, ini kan secara teori dipelajari secara teori. Untuk lebih mudahnya kalian bisa menggunakan misalnya mencari di YouTube animasi-animasi yang memperlihatkan bagaimana gaya dari suatu medan listrik untuk muatan yang sejenis ataupun muatan yang berbeda jenis. Jadi gambarnya bisa
lebih mudah dipahami karena dia berbentuk animasi misalnya kan. Jadi kalau saya tidak pandai membuat animasinya, maka saya buat dengan gambar-gambar seperti ini, menjelaskan gambar-gambar seperti ini. Jadi ya, mungkin ada orang yang kurang bisa paham, dia bisa sekarang media sudah banyak, artinya sudah tersebar luas. Mau kita ngambil dari mana, tinggal kita yang nanti mengkoreksinya kalau itu salah, itu tinggal kita yang memperbaikinya. Tapi untuk memperoleh ilmu, supaya kita lebih mudah memahami, kita bisa menggunakan media-media seperti YouTube, kemudian apalagi ya, media-media, terutama YouTube lah yang banyak di situ disajikan animasi-animasi untuk memudahkan kita memahami misalnya muatan seperti apa, pergerakan seperti apa, tanda panah yang seperti apa. Kemudian sini bagaimana jenis muatan katanya, jenis muatan. Jadi kan kalau jenis muatan itu ada nih muatan positif, ada muatan negatif. Bagaimana perbandingan besar muatan Q1 dan Q2? Itu dapat digunakan dengan menggunakan rumus medan listrik di suatu titik yang ditimbulkan oleh muatan sumber Q, sedemikian sehingga jika di titik tersebut terdapat muatan lain atau muatan uji Q, Q kecil, maka muatan uji tersebut akan mengalami gaya Coulomb sebesar. Ini gaya Coulomb yang terjadi dari suatu muatan akibat dari muatan yang lain. F pada Q kecil sama dengan K kali Q kecil kalikan Q besar per R kuadrat antara jarak Q kecil dan Q besar. Dikalikan ini vektornya, vektor satuan RQ kecil dikurang vektor satuan RQ besar per harga mutlak RQ kecil dikurang RQ besar. Kemudian medan listrik di titik tempat muatan Q, muatannya adalah FPD Q dibagi dengan Q kecil. Artinya kan kenapa seperti ini? Di Q kecil tadi sudah timbul muatan yang dipengaruhi oleh Q besar, maka ya, medan listrik pada Q kecil itu dirumuskan dengan F dibagi dengan Q kecil. Kemudian ini medan listrik akibat partikel bermuatan. Jadi yang warna merah itu, kemudian dari sumber mengukur jari-jarinya itu dari titik 0,0 atau titik asal. Maka pada Q besar itu dinamakan vektor satuan radius RQ besar, kemudian yang pada Q kecil itu RQ kecil. Maka arah daripada vektornya adalah dari Q besar ke Q kecil. Kenapa? Karena Q kecil ini memiliki pengaruh daripada Q besar. Berapa besar muatan yang terdapat pada Q, itulah yang dihitung karena akibat daripada Q besar. Kemudian bila ada berapa muatan sumber, maka medan listrik di suatu titik tertentu merupakan superposisi atau penjumlahan vektor medan listrik dari masing-masing sumber. Ingat bahwa medan listrik merupakan besaran vektor. Jadi kalau ada beberapa Q besar itu, maka kalau kita ingin mencari medan listrik pada Q kecil itu ya kita jumlahkan uh, pengaruh-pengaruh daripada muatan-muatan misalnya Q besar 1, Q besar 2, Q besar 3 dan seterusnya. Kemudian kita ingin melihat pengaruhnya pada Q kecil, maka kita tinggal menjumlahkan masing-masing pengaruh tersebut. Satuan medan listrik adalah Newton per Coulomb atau volt per meter. Jadi ada dua satuan ini ya. Jadi kalau melihat ada
orang membuat satunya dalam volt per meter juga itu besar medan listrik juga. Ada juga orang menyebutnya dengan Newton per Coulomb juga merupakan satuan besar medan listrik. Nah, kita masuk ke rumusnya. Kalau ada beberapa medan listrik tadi, eh, ada beberapa muatan yang mempengaruhi medan di suatu tempat, maka dia akan dijumlahkan secara superposisi. Medan listrik pada A sama dengan medan listrik A akibat Q1 atau EAQ1 tambah EAQ2 tambah EAQ3 dan seterusnya. Seberapa banyak muatan Q yang mempengaruhi Q besar yang mempengaruhi. Kita uraikan masing-masing kan rumusnya itu adalah K kali Q per R kuadrat dibagi dengan R dikurang R1 per R A R dikurang R1. Jadi yang di atas itu bentuknya vektor yang ini, kemudian yang di bawah ini bentuknya adalah mutlak, harga mutlak. Itu bedanya. Nah, kita tinggal jumlahkan masing-masing sehingga didapatlah medan listrik pada titik A. Medan listrik titik A, kemudian Q1, Q2, dan Q3 itu dapat diperoleh dengan menggunakan pemusing. Jadi pada prinsipnya ketika ada satu muatan, maka dia akan mempengaruhi atau berpengaruh di berbagai tempat dalam ruang itu. Di mana dia diletakkan itu akan menentukan seberapa besar pengaruhnya pada titik-titik yang ada di ruang itu. Makanya dia dijumlahkan secara vektor atau dilakukan superposisi. Nah, ini contohnya tentukan medan listrik titik 0,3. Jadi ada satu titik 0,3 akibat dua muatan berikut. Ada Q1 plus 8 nanokolum, yang kedua plus 12 nanokolum. Nah, kita tinggal ini Q1, Q2, kemudian di sini titiknya yang mau kita cari yang Oh ada iya, Ji. tanda panah merah ini. Oh, Ji, kok masuk? Aku udah keluar. Maka untuk mencarinya medan itu S1 K kali Q1 per R P 1 kuadrat, kemudian atau K kali 8 nanokolum. Jadi yang dipengaruhi oleh 8 nanokolum dan dipengaruhi oleh 12 nanokolum. Ketika dijumlahkan, sama dengan S1 sampai E2. Jadi S1 itu sebenarnya sebesar 8K per 9 ke 10 pangkat minus 9 Joule centimeter per centimeter kuadrat. Kemudian E2 akibat daripada Q2 adalah 12K per 25 kalikan 4I per minus 5 atau minus 4I per 5 ditambah 3J per 5 kali 10 pangkat minus 9 kolom per meter kuadrat. Tinggal nanti dijumlahkan kalau udah seperti ini, tinggal dijumlahkan dia secara vektor. Kemudian ada contoh yang berikut adalah jika Q1 sama dengan 16 mikrokolom dan Q2 sama dengan plus 4 mikrokolom, tentukanlah D agar medan listrik di P sama dengan 0. Jadi kita harus menggeser-geser titik P ini agar nilainya itu sama dengan 0 medannya akibat pengaruh Q1 dan Q2. Kita ketahui bahwa Q1 positif, Q2 juga positif. Maka dia akan saling tolak menolak. Saling tolak menolak di titik mana dia yang medannya itu nilainya 0. Ini bisa dihitung. Seperti ini caranya. Jadi nilai titik P ini digeser-geser supaya nilainya 0. Maka kita buat E1 itu sama dengan E2. Kalau medan yang diakibatkan oleh Q1 sama dengan medan yang diakibatkan oleh Q2, maka hasilnya pasti akan 0.
Maka kita buat persamaan itu E1 sama dengan E2. Baru kita masuk ke nilai E1 itu K kali Q1 per D kuadrat. Dan sedangkan nilai E2 itu K kali Q2 per 3 min D kuadrat. Angka 3 ini dari mana? Karena jarak antara Q1 dan Q2 itu 3 tetap. Tidak dirubah-rubah. Gitu. Baru setelah dipersamakan, didapatlah persamaannya itu adalah 9 Q1 minus 6 Q1 D tambah Q1 D kuadrat sama dengan Q2 D kuadrat. Sehingga D ini akan bisa ditentukan. Ini sebuah persamaan kuadrat. Maka dengan nilai Q1 dan Q2 yang sudah diketahui, kita akan bisa mengetahui letak D itu. Yang jelas letak D itu adalah nilainya positif. Kemudian ada medan listrik oleh sistem dipol. Dipol ini artinya dua kutub. Di itu adalah dua, pol itu adalah kutub. Dia medan listrik akibatkan oleh dipol atau dua kutub ini. Dipol listrik atau elektrodipol merupakan sistem dua muatan dengan besar muatan sama namun jenis berbeda. Jadi besarnya muatan itu sama, namun jenisnya berbeda. Ada yang positif, ada yang negatif, itu terpisah pada jarak tertentu. Secara keseluruhan berarti muatan total sistem ini sama dengan nol. Kenapa? Karena dia eh, netral. Karakteristik suatu dipol listrik dinyatakan dengan momen dipol dipengaruhi oleh besar muatan dan jarak pisah antara kedua muatan. Jadi ada Q merah ini plus Q dan minus Q. Maka sebuah atom oksigen karena dia memiliki dua buah atom hidrogen ini air ya H2O, maka dia akan bersifat netral karena ada dua atom yang memberikan gaya kepada molekul air ini. Kenapa air itu jadi jadi mantap ya, tidak 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 labil. Jadi walaupun dia memiliki apa muatan total karena pengaruh dari dua atom tadi itu sama dengan nol, tapi dia tetap memiliki medan medan listrik yang diakibatkan oleh kutub-kutub tadi. Ya, jadi medan listrik ini diakibatkan oleh kutub-kutub pada atom tersebut. Kalau kita lihat di sini ada dua buah mataran Q dan minus Q, kemudian titik P. Kalau kita mau melihat pengaruhnya, maka kita buat secara vektor seperti itu. Kemudian kalau ada distribusi muatan, artinya muatan itu tersebar ya. Kalau distribusi ada banyak muatan terdistribusi, maka medan listrik yang dihasilkannya itu adalah jumlah dari semua medan yang diakibatkan oleh muatan-muatan tersebut. Jadi sama juga dengan yang tadi, dijumlahkan ke semuanya. Ke semuanya dijumlahkan, baru diintegralkan atau dikatakanlah selain dijumlahkan itu sama artinya dengan diintegralkan. Maka akan didapatkan berapa pengaruh daripada suatu muatan terhadap muatan-muatan yang lain atau beberapa muatan terhadap suatu muatan.
Jadi ini kemudian medan listrik oleh distribusi muatan tadi berarti kan muatan itu kenapa kita harus belajar seperti ini? Karena penghantar itu sebuah konduktor itu adalah kumpulan dari muatan-muatan di dalamnya. Maka untuk mengetahui medan yang diakibatkan oleh satu penghantar tentunya kita harus menjumlahkan pengaruh dari muatan-muatan yang ada dalam konduktor itu. Seperti yang tadi kita contohkan misalnya ada dua muatan mempengaruhi satu titik. Maka kita itu muatan akibat eh, medan akibat muatan satu dan muatan dua. Jadi kalau muatannya banyak seperti kabel yang dialiri oleh arus listrik, maka kita harus menjumlahkan semua pengaruh daripada muatan-muatan yang mengalir tersebut. Itu juga dengan kalau ada berbentuk plat dikasih arus listrik, maka pada plat tersebut terdistribusi muatan yang mana itu harus kita hitung satu persatu. Juga muatan bola. Jadi semua ini ada manfaatnya bagi pelajaran teknik elektro kita untuk kita bagaimana mengetahui muatan pada suatu eh, penghantar. Yang paling banyak itu adalah berbentuk kabel. Nah, ini ya. Jadi kalau distribusi muatan tadi harus kayak kita jumlahkan sebanyak berapa muatan yang ada di suatu permukaan tersebut. Maka kalau kita ada suatu kumpulan muatan-muatan, kita mau menghitung medan listrik akibat distribusi muatan tersebut, maka kita harus menghitungnya satu persatu. Misalnya di sini distribusi muatan batang lurus. Jika titik A berada pada suatu sumbu tegak lurus batang pada koordinat A sama 0, YA, maka medan di titik A itu ada ya, integral daripada em, medan-medan yang diakibatkan oleh muatan sepanjang penghantar tersebut. Maka dia dijumlahkan dengan menggunakan integral. Integral dari pangkal batang sampai ke ujung batang. Mungkin ada juga penghantar nanti akan berbentuk lingkaran seperti ini. Maka kita bisa membuat, mengukur muatan-muatan atau medan listrik yang diakibatkan oleh distribusi muatan-muatan tersebut. Yang ini kita harus ngerti supaya kita bisa memahaminya. Walaupun sekarang ini sudah canggih, sudah banyak software-software yang digunakan untuk menghitung medan listrik ini, seperti misalnya NSYS, kemudian apa lagi ya? Ada banyak software sekarang yang bisa menghitung medan listrik tanpa kita harus menghitungnya satu persatu. Ketika kita gambarkan aja dia langsung menghitung medannya kemana, arahnya, semua itu di NSYS itu seperti itu. Jadi kita nggak perlu lagi menggambar garis-garis seperti ini. Di program tersebut sudah digambarkan garis, asal kita membuat suatu bentuk penghantar, misalnya bentuk lingkaran, bentuk bulat, maka langsung tergambar arah medan listriknya. Oke, saya kira ini aja lah ya yang perlu dibahas. Silakan nanti untuk lebih mengertinya, lebih pinternya kalian, maka kalian baca. Nah, jangan sampai malas membaca, cuma mendengarkan saja, maka akan sulit untuk memahami karena ini banyak rumus-rumus dan banyak juga gambar-gambarnya. Jadi untuk kalian lebih pandai, maka harus dibaca, kemudian juga ditelaah, dianalisis satu persatu. Bagaimana pengaruh medan akibat muatan-muatan, beberapa muatan dan lain sebagainya. Oke, saya kira itu aja ya. Silakan dipelajari. Nanti bahan ini saya kirimkan di grup kita.
untuk kalian baca. Jangan cuma di grup saja, di download terus nggak dibaca, tapi dibaca bahan-bahan. Oke, Dede, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Hmm, Terima kasih. Saya akhiri ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luas, Pak.